Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Pada malam hari ini diberikan kesempatan lagi kami keluarga besar Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene untuk melakukan doa semalaman sukacita. Berkati hambamu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan taruh di dalam hati hambamu bisa hambamu sampaikan sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan lewat Om Buang, Pak Steny yang telah WhatsApp saya dari minggu lalu untuk diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan di doa semalaman sukacita ini. Terima kasih juga kepada Tua Umum, Pak Reni, beserta dengan pengurus-pengurus yang lain. Saya diberikan kesempatan hanya 2 jam, jadi saya cepat saja. Si Tuhan sesuai dengan tema yang saya berikan. Kita buka di dalam Yohanes 14, ayat yang pertama saja. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Kita baca secara bersama-sama, saya akan membacakan juga. Yohanes 14 ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kita yang membaca dan mengaminkan firman Tuhan ini. Amin. Ketika saya pelajari ayat ini Yesus katakan kepada murid-murid Yesus ketika sebelum Yesus disalib, ya. Murid-murid Yesus berpikir dengan kehadiran Yesus, mereka sebagai bangsa Israel, sebagai bangsa Yahudi, ada satu harapan baru untuk melawan bangsa Roma atau Italia pada saat itu. Untuk melawan apa? Untuk melawan yang namanya ekonomi. Anggapan daripada murid Yesus dan sebagian besar orang Yahudi bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka supaya ekonomi daripada bangsa Yahudi dan bangsa Israel ini luar biasa dan bisa mengalahkan bangsa Roma pada saat itu. Akan tetapi satu hal yang di luar planning mereka, di luar dugaan mereka bahwa Yesus harus mati, ya, Yesus harus mati dan dia disalib, ya. Oleh sebab itu gelisah daripada murid-murid ini dibaca oleh Yesus, sehingga dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Yesus sendiri berkata, janganlah gelisah hatimu. Kalau kita lihat bahasa asli, gelisah itu artinya atarasia. Dalam bahasa Yunani, atarasia yang artinya ketenangan jiwa. Ya, gelisah bahasa Yunaninya atarasia, yang artinya adalah ketenangan jiwa. Nah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, ketika saya kurang lebih mendapat firman Tuhan ini sekitar bulan yang lalu pada saat Paskah, saya sangat diberkati. Kenapa saya sangat diberkati? Karena Yesus sendiri berkata, percayalah kepada Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah adalah sumber. Kalau kita melihat satu merek air minum, hampir keceplosan saya sebut, yang mereknya di depannya huruf A, yang di belakangnya huruf kuah, gitu. Nah, itu kenapa bisa menjadi favorit daripada masyarakat umum, satu merek ini? Karena masyarakat umum, masyarakat Indonesia khususnya melihat
Sumber daripada air ini apa? Di situ ditulis bahwa sumber airnya itu dari air pegunungan, ya, yang jernih, yang bersih. Dan diolah, dikemas sedemikian rupa sehingga air minum ini sangat steril dan tidak ada kuman yang ada di air minum ini. Sehingga sehat bagi kita masyarakat Indonesia untuk minum air ini. Nah, ketika kita melihat bahwa sumber dari air minum ini begitu jernih, begitu bersih, maka kita percaya kepada air minum ini sehingga kita membelinya. Sehingga merek lain banyak datang, tetapi kita tetap percaya kepada satu merek ini. Sehingga kita selalu memesan, kalau kita beli di toko, kita beli di swalayan atau di restoran, yang kita pesan merek ini, walaupun yang keluar merek B, merek C, maupun merek D. Tetap yang kita sebut adalah merek ini. Karena kita percaya sumber dari merek ini adalah air yang bersih, air yang jernih. Begitu juga Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kenapa harus percaya kepada Allah? Karena Allah adalah sumber. Sumber apa? Sumber kehidupan. Yang pertama, Allah adalah sumber kehidupan. Yang kedua, Allah adalah sumber apa? Sumber berkat. Yang ketiga adalah Allah adalah sumber mujizat. Allah adalah sumber dari ekonomi kita. Jadi ketika saya mendapat firman Tuhan ini, saya bilang, wow, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Jadi ketika kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah, kita nggak usah khawatir deh soal makan minum kita. Kita nggak usah khawatir deh yang namanya pekerjaan kita. Saya kurang lebih sekitar bulan-bulan November ketemu dengan salah satu customer saya. Terus dia bilang begini, COVID ini bukan cuma membunuh manusia, tapi membunuh usaha mata pencarian saya. Dia salah satu pengusaha di bidang plastik. Dia bilang usahanya habis, ya, sehingga karyawannya kurang lebih dari 820 sampai 830 orang, yang tersisa kurang lebih ada sekitar 70 sampai 90 orang. Menurut dia seperti itu, yang memang bukan dirumahkan tetapi dipecat. Saya bilang ke Koasi namanya. Kalau pakai nama Cina nggak apa-apa, banyak kok asin, ya. Garam juga banyak yang asin. Nah, kok asin, saya bilang kok asin. Dia adalah seorang bukan sama dengan kita, kepercayaan yang berbeda dengan kita, ya. Saya bilang ke kok asin, kalau saya hanya bisa bantu doa, ya. Ya iyalah, Pak Ronald cuma bisa bantu doa, gitu. Karena apa? Karena kejadian yang menimpa dia, menurut dia sangat fatal dan menghancurkan dia punya ekonomi pribadinya. Saya bilang, memang COVID ini bukan cuman koasin, bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia juga mengalami hal ini. Tapi saya bilang begini, satu hal yang saya bilang ke dia, kok kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan. Bukan berarti orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan menghadapi ini. Tapi ketika Tuhan izinkan kita menghadapi ini, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati hal ini. Nah, kembali lagi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kenapa yang saya bilang kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah adalah sumber. Kita percaya sumber yang memberikan kita kehidupan, sumber yang memberikan kita berkat, ya, sumber yang memberikan kita mujizat, sumber yang memberikan kita pekerjaan, sumber yang memberikan kita damai sejahtera, dan sumber yang memberikan kita sukacita. Selanjutnya Yesus katakan, percayalah juga kepadaku. Ya, poin yang kedua, supaya kita ini hidup tidak gelisah,
Yang pertama kita percaya kepada Allah, yang kedua kita percaya kepada Yesus. Yesus katakan percayalah juga kepadaku. Ya. Kenapa harus kita percaya kepada Yesus? Karena pertama Yesus ini adalah perantara kita. Ya. Dengan kenaikan Yesus ke surga, Yesus ini menjadi perantara, menjadi pembela kita antara Bapa dan manusia. Ya. Jadi kita bersyukur Yesus naik ke surga, selain menyediakan tempat, kita ada pembela, kita ada perantara. Sehingga dia yang selalu mengampuni segala apa yang kita buat. Ya. Yang kita perbuat mau sengaja maupun tidak sengaja, dia selalu mengampuni kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, supaya kita tidak gelisah hati kita, jadikanlah Tuhan atau jadikanlah Allah adalah gembala kita. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, hidup kita, kegelisahan kita akan tertutupi dengan kuasa Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 23. Ayat ini udah sangat populer. Mazmur yang ke-23, ayatnya yang ke-1 aja. Saya bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, Mazmur Daud katakan, takkan kekurangan aku. Ketika kita menjadikan Allah sebagai gembala kita, seorang gembala itu tugasnya untuk memberi domba-dombanya makan. Saya kalau pulang ke Manado, kebetulan saya ada ternak babi, ya. Dan ada juga saya punya om di sini, ternak babi juga. Ketika saya pulang ke sana, babi-babi saya itu kenapa kalau lihat saya bawaannya lapar? Ya. Kalau lihat saya bawaannya lapar, padahal baru habis dikasih makan. Nah, otomatis saya harus mengambil makanan untuk menambah, untuk memberikan makanan lagi kepada babi-babi saya. Ya. Kenapa? Kalau babi ini nggak makan, dia kurus, wah saya juga yang stres kan. Saya juga yang sakit kepala gitu. Jadi saya memberikan makan sehingga babi ini kenyang. Saya memberikan makan sehingga babi ini habis makan langsung tidur. Kalau manusia habis makan kerja lagi. Tapi babi ini habis makan harus tidur. Kenapa? Karena setelah dia makan, dia tidur, dia cepat gemuknya. Jadi dibuat sebagaimana mungkin biar babi ini makan sampai kenyang, dan kenyangnya memang betul-betul kenyang. Gak boleh setengah kenyang, gak boleh setengah lapar. Harus betul-betul kenyang. 1 jam, 2 jam berlalu. Setiap ada orang lalu lalang di daerah kandang situ, babi yang tadi yang udah diberi makan, dia masih berteriak lapar lagi. Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya mengambil makanan itu lagi. Bayangkan manusia 1 hari 3 kali makan, babi 1 hari bisa 3 bahkan 4 kali makan. Ya. Saya harus taruh makanan lagi. Itu saya terhadap babi yang punya kepentingan, sehingga kalau babi itu panen dalam waktu 4 bulan dia 100 up, 100 kg ke atas dijual panen. Nah, saya menikmati hasilnya. Tentunya harus kembali ke pemegang saham dulu gitu loh, untuk babi-babi itu. Ya.
Tetapi yang saya lihat ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, seorang gembala akan memperhatikan kebutuhan daripada umat-umatnya. Amin. Yang katakan amin akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ini firman Tuhan. Saya aja seorang peternak memperhatikan pakan makanan daripada ternak saya. Saya paling stres kalau ternak saya itu mencret. Mohon maaf. Kenapa? Karena badannya bisa turun. Segala upaya harus saya lakukan supaya ternak saya ini kembali lagi untuk jadi sempurna, nggak mencret. Dengan memberikan obat dan lain-lain, memberikan makanan sesuai vitamin dan lain-lain. Begitu juga dengan Tuhan kita, begitu juga dengan gembala kita. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita melihat konteks daripada Mazmur 23, ayat 1-6 ini, itu bangsa Israel adalah bangsa yang gersang. Sehingga seorang gembala harus mencari makan untuk domba-dombanya. Seorang gembala harus mencari air, harus memindahkan ke tempat yang sejuk, mencari air untuk domba-dombanya untuk minum. Ya. Gembala akan membimbing domba-dombanya ke air. Untuk apa? Untuk dia mencari minum. Cari rumput yang hijau untuk domba-dombanya ini mencari makan. Nah, itu adalah tugas daripada gembala. Kalau gembala kita, gembala rohani kita memberi makan kita firman Tuhan, memberi makan kita kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, ya, kalau terjemahan Inggrisnya lebih bagus dia menggunakan bahasa bayang-bayang maut, ya. Sekalipun kita berjalan di dalam bayang-bayang maut, aku nggak takut bahaya. Kenapa aku nggak takut bahaya? Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan kita, di hadapan orang-orang yang lagi membenci kita, di hadapan orang-orang yang lagi menebar berita fitnah, berita hoax terhadap kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita mujizat, Tuhan memberikan kita pakaian, Tuhan memberikan kita minuman. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Di saat orang lain lagi iri kepada kita, di saat orang lagi mau mengatakan kita seperti ini dan seperti itu yang tidak sesuai, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Pialaku ini kalau di bangsa Israel itu adalah tempat minum babi. Mohon maaf, bukan tempat minum babi, tempat minum domba, ya, tempat minum domba yang berukuran besar yang bisa diminum oleh 80 sampai 90 ekor domba, ya. Artinya tempat minum itu penuh melimpah. Domba-domba yang ada di bawah pengawasan gembala itu tidak akan kekurangan minuman, karena pialaku penuh melimpah. Dan yang terpenting ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita, maka jangankan soal pekerjaan, jangankan soal usaha, jangankan soal bisnis kita, jangankan soal pakaian, jangankan soal minuman kita, kehidupan kita aja Tuhan jamin, kehidupan kita aja Tuhan pelihara.
Bahkan firman Tuhan berkata burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang berusaha, yang bekerja, yang selalu mengawali pekerjaan dengan doa. Oleh sebab itu firman Tuhan pada malam menjelang pagi hari ini, janganlah gelisah hatimu. Kenapa? Karena gelisah akan membuat kita susah tidur. Susah tidur, kita nggak bisa fokus bekerja besok hari. Bagaimana cara mengantisipasi gelisah? Tadi yang pertama, kita percaya kepada Allah. Yang kedua, kita percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, kita jadikan Allah sebagai gembala kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita gumuli, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Amin.